Artinya apa? Waktu dia mau mati masih juga berburuk sangka kepada Rabb-Nya. Bagaimana? Neraka sudahnya. Ya, neraka wah ini aja. Jadi ingat dosa-dosanya, waduh, bahaya sudah saya ini. Ini neraka sudah ini. Jangan. Ya. Maka disebutkan oleh al-musannif Asy-Syaikh ya hafizahullah taala, al-wajib ala kulli muslimin, setiap muslim, laki maupun perempuan, ya, ala kulli muslimin muhtadir, yang sedang sakratul maut, berbaik sangkalah kepada Allah. Bagaimana bentuk berbaik sangkanya? Dia harapkan luasnya rahmat Allah, luasnya kelembutan Allah bagi hambanya. Tentunya harus punya modal. Orang yang berbaik sangka ini nggak mungkin nggak punya modal. Modal besarnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita berharap kemurahan Allah waktu kita mau mati. Apa yang kita harapkan? An yaghfira dzunubah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tutup kesalahan-kesalahan kita. Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini yang kita harapkan sebelum kita meninggal dunia. Karena kita tahu orang beriman di masa hidup ini harus dia ketika beribadah di dalam hatinya disebut arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah di dalam hati. Apa? Rukun ibadah di dalam hati. Ari, berapa? Hah? Berapa? 2, 3, 4, 5. Berapa Ari? 5? Rukun Islam jari. Berapa? 2? Medan. 3, 1. Apa? Al-mahabbah, harus ada rasa cinta. 2. Al-khauf, mesti ada rasa takut. Ar-raja, mesti ada rasa harap. Nah, maka para ulama kita mengatakan, kalau waktu mau mati, besarkan harapan, kurangi takutnya. Kalau mau mati, perbesar apa? Raja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita percaya kepada Allah mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surga. Wala yajuzu albattah, tidak boleh sama sekali berburuk sangka kepada Allah, enggak boleh. Enggak boleh berburuk sangka kepada Allah meskipun punya dosa, meskipun punya maksiat. Haram kita meyakini diri kita tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, enggak boleh. Tidak boleh. Kalau seorang mukmin, kalau seorang muslim. Maka oleh karena itu, orang beriman yang bunuh diri ini bahaya. Kenapa? Dia anggap rahmat Allah itu sempit, akhirnya bunuh diri. Nah, Nabi SAW sebutkan, Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman. Sebelah sini masih kosong para hadirin, kasih jalan di tengah biar bisa menembus ke bagian kiri kiblat. Kasih jalan, buat jalan di tengah. Silakan yang baru datang masuk puan. Baik. Ini hadits qudsi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku.
Artinya Syekh menjelaskan di sini, u'amiluhu hasaba dhannihi bi. Aku akan berbuat kepada hambaku tergantung apa sangkaannya kepada diriku. Kalau dia bersangka baik, berharap baik dariku, aku berikan dia kebaikan. Kalau dia berharap buruk dariku, maka aku berikan juga keburukan. Maka penting ini para jamaah, yang duduk di dekat orang yang sakaratul maut ini orang yang berilmu. Cukup pelajaran. Abu Thalib mati, kiri kanannya ada Abu Lahab atau Abu Lahab ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini aku gunakan membela engkau di hadapan Allah. Coba apa jawaban tukang tunggu? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apa engkau akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? La ilaha illallah. Apa engkau mau tinggalkan agamanya siapa? Abdul Muttalib, gara-gara tukang tunggu. Nah, oleh karena itu kalau yang nunggu sekarang, ya nanti akan datang bagaimana Umar, ya dibesarkan hatinya, diingatkan supaya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini para jamaah, ya Allah itu akan berbuat kepada kita tergantung apa yang kita harapkan darinya. Kita harap dia memberikan kita kebaikan, kita diberikan baik. Kita berburuk sangka kepada dia, dia akan menyiksa kita, kita akan disiksa juga. Maka pada penting yang namanya al-khawatim, penutup ini. Itu sebabnya Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada penutupnya. Nabi bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu bergantung pada sangkaan hamba. Jelas kan nih? Baik. Nah, itu hadis umum. Ada sekarang hadis khusus. Kita disuruh ya berbaik sangka kepada Allah sebelum meninggal. Ini pun Nabi sampaikan beberapa hari sebelum beliau wafat. Ini semakin menguatkan. Ketika kita akan mati ini, banyak-banyak berharap baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akhraja ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebelum mati 3 hari. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah, berharap baik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Al-Imam As-Sunnani menjelaskan, ذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره فيحسن ظنه بربه. Bagus sekali an yudzakkar al-marid. Berarti ini tukang tunggu ya, yang menunggu ini. Bagus sekali yang sakit ini diingatkan rahmat Allah itu luas, kelembutan Allah itu luas, kebaikan Allah itu luas, ampunan Allah itu luas. Nah, kalau disebutkan yang seperti ini, nanti yang sedang sakit ini berharap baik. Beda kalau antum sebutkan dia neraka terus, kembelas dia, sengap, diam. Nah, itu sebabnya para ulama mengatakan kalau musim sehat sebutin neraka dulu, biar dia tinjot. Ya, biar cepat tobat kepada Allah Azza wa Jalla, banyain nerakanya. Tapi kalau mau mati, banyain ingetin surga supaya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa idza imtazaja khauful 'abdi bi raja'ihi 'inda siyaqil maut fa huwa mahmudun. Naam.
Waminal ومن الوسائل المعينة على ذلك تذكير الميت بأعماله الصالحة وطول عمره فيها وتطميعه بقبول الله لها ولا سيما عند حصول أمارات اليأس والقنوط. Kemudian beliau mengatakan, kalau tercampur rasa takut hamba dengan rasa harap di saat dia akan mati, ini juga bagus. Kalau tercampur, ya. Tetapi sebagian menyebutkan tadi yughlab janibadh-dhann. Ya, lebih ya ar-raja begitu, lebih didominankan kalau mau mati itu harapan. Baik. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita akan mati itu kita bisa berbaik sangka? Berikut tata caranya. Beliau mengatakan minal wasail, di antara sarana yang membantu kita tadzkirul mayyiti. Nah, tukang tunggu juga ini. Ya, yang menunggu orang sakit ini, ingatkan si mayit amalan-amalan soleh yang sudah diperbuat. Nah, ingetin dia. Di samping itu ingetin dia tuli umrihi fiha. Ya, umurnya panjang ngerjakan amal soleh. Wa tatmi'ihi biqabulillahi laha. Kemudian berikan dia harapan Allah menerima amalanmu itu. La siyama, lebih-lebih ketika muncul tanda-tanda putus asa bagi yang sedang sakit ini. Nah, ketika muncul putus asa, naikkan semangatnya. Apa itu? Masya Allah, ya, engkau sudah berangkat haji, engkau baru saja pulang umrah, engkau sudah bangun masjid, ya, betapa banyak engkau kerjakan ini. Insya Allah Allah terima amal ibadahmu ini. Kasih dia apa? Support, kasih dia semangat. Jangan dia sudah apa namanya? Mati ndara tadah nananya. Hau puangka. Iya ruana nah. Ya. Orang yang sudah putus asa, kita nambah beban lagi. Dong, ini namanya mati 2 kali. Membunuh dia 2 kali. Lihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarkan kita kalau mau nyembelih apa saja, jangan asah pisau itu di depan matanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aturidu an tumitahu mautatan. Apakah kamu mau membunuhnya 2 kali? Sudah kaget, nanti beneran dipotong. Ya, ini orang sudah putus asa, lagi kita nambah beban dia. Ada huwa. Baik, mana dalilnya para hadirin? Jadi sarana kita adalah ingatkan si mayit akan amal-amal solehnya, beri dia harapan bahwasanya Allah menerima amalannya. Naam. البخاري في صحيحه عن المسور ابن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقنهم وهم عنك راضون قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لفديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. Baik. Nah, ini dalilnya para jamaah. Ini pentingnya tukang jaga yang berilmunya. Ya. Ini tidak punya ilmu yang tukang jaga. Bukhari rahimahullah mengeluarkan di dalam sahihnya dari Miswar ibn Makhramah ketika Umar ditusuk
ketika Umar ditusuk, ditikam. Ajar, siapa yang nusuk Umar? Hah? Nggak tahu. Puan. Abu Lu'lu' Al-Majusi. Gulam, budaknya siapa? Mughirah. Banyak sekali bahas. Maka beliau memuntung, aku tidak ditusuk oleh, diagung-agungkan sekarang oleh orang Syiah, diberi gelar Abu Syuja', bapak pemberani. Dikatakan bapak pemberani. Coba ya, marah sekali seorang sama Umar ini, orang-orang Persia nih. Kenapa? Karena Umar yang menaklukkan Persia pada zaman. Dokter coba kasih minum susu, lolos terus. Wah, berarti ini gak selamat sudah beliau ini. Bawa masuk. Datanglah satu persatu ziarah, takziah. Beliau kesakitan. Ibnu Abbas yujazzi'uhu ayuzilu jaza'ahu, menghilangkan tahannya, kesedihannya. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, kalau memang engkau meninggal dunia, berbahagialah engkau. Kenapa? Engkau telah hidup bersama Rasulullah SAW, menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baik pertemananmu dengan dia. Dia meninggalkan engkau dalam keadaan dia ridha kepadamu. Untung sudah, beruntung kau ya Amirul Mukminin. Kemudian engkau juga sedih, baik engkau menemaninya, kemudian dia meninggalkan engkau, atau engkau tinggalkan dia dalam keadaan dia ridha kepadamu. Kemudian engkau menemani sahabat-sahabat mereka, Utsman, ya, sahabat Abu Bakar saat dia menjadi khalifah. Thumma sahibta sohbatahum, termasuk Utsman yang lainnya, Ali bin Abi Thalib. Engkau menemani sahabat-sahabat mereka, dan engkau pun baik menemani mereka. Andai kata engkau tinggalkan mereka, engkau mati ya Umar, engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka meridhoimu, wahai Umar. Engkau, ini menghibur beliau. Qala, Umar mengatakan, amma ma dzakarta, hai Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas umurnya masih muda belia pada zaman waktu Nabi meninggal dunia, belum balik. Nah, Abu Bakar 2 tahun memimpin, kita katakanlah baru balik. Ayo, langsung naik Umar, 10 tahun Umar. Nah, kalau kita perkirakan mungkin antara umur 24-25 lah saat itu. Ya kayak umur-umur Ramli mungkin ya. Akhirnya apa? Kata beliau, apa yang kau sebut aku menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bagaimana Nabi ridha kepadaku? Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan bagi siapa
dikehendaki. Demikian juga ya, apa yang kusebut menemani Abu Bakar itu ridho Allah ya, dan dia meridhoi aku. Itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada diriku. Wa amma ma tara min jazai, sekarang ini engkau lihat bagaimana aku bersedih. Fahuwa min ajlika wa ajli ashabika, aku menyedihkan engkau ya Ibn Abbas, dan menyedihkan sahabat-sahabatmu. Aku menyedihkan kalian, aku sedih makanya katanya. Aku memiliki sepenuh bumi zahaban, emas, laftadaitu bihi min azabillah, aku siap menebus diri dari azab Allah Azza wa Jalla dengan emas sepenuh bumi tersebut qabla